Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, the class? I'm good, ma'am. Alhamdulillah, I'm good. Is everybody here? Yes, ma'am. Okay. Who's the chairperson here? Wanda, ma'am. Wanda. Wanda, please lead your friends to pray. Okay, before we start our class today, let's pray together. Pray. Okay, thank you. Okay, the class, are you ready to start our class today? Yes, ma'am. Wow, it seems like you guys not ready to this. How about we do something fun first? Yes, ma'am. Okay? Stand up, please. You guys may have heard these games before. This called Simon Says. So if I say Simon Says, touch your head. So you have to touch. If I say Simon Says, touch your ear. So you have to touch. But I won't demonstrate the right thing. So you have to listen carefully. I might touch my ears when I say touch my lips. So be careful and listen carefully. Let's start. But first I need to divide this into two groups. Mungkin Delphi bisa menghadap ke sini. Delphi ke belakang. Dari sini Delphi menghadap ke sini. Jadi kalian berhadap-hadapan. Menghadap ke sini. Ya, menghadap penyamping. Nah, nanti Nurul menghadap ke sini. Jadi kalian berhadapan. Menghadap ke sini, Ki. Ya, sini ke sini. Jadi di sini garis tengahnya. Jadi di sini garis tengahnya. Dari sini menghadap ke sini. Hadap sini, Ki. Menghadap sini. Jadi kalian menghadap-hadapan, Ki. Jadi ini tim first team, this is the second team. Nah, second team menghadap ke sini. First team menghadap ke sini. Okay. Okay, let's get started. You ready, guys? Yes. Simon says, touch your eyes. Okay, everybody touch your eyes. Okay, next. Simon says, touch your head. Okay, once again. Simon says, touch your lips. Yeah, thank you guys. Give applause to all of you. Yeah. You guys feeling better? Yes, ma'am. Okay, let's start to our topic today. So today we are about to learn formal invitation letter. So hari ini kita akan belajar formal invitation letter. Why do we have to learn this material? Anyone knows why we have to know about formal invitation letter? Anyone? No? So formal invitation letter is important to be learned because we will need to make formal invitation letter later. For example, ketika kita ada acara atau kegiatan yang penting, ketika kita mau mengundang seseorang, nah itu kita menggunakan formal invitation letter. Kenapa dianggap penting? Karena sesuai dengan namanya formal letter. So in this letter kita mengundang seseorang yang penting dengan occasion yang memang juga penting. Jadi di formal letter itu kita mengupayakan untuk meminimalisir segala kesalahan. Jadi ketika kita knows how to make the right or the appropriate formal invitation letter, orang akan memberikan kesan yang baik terhadap formal invitation letter kita itu sendiri. In this class, you will analyze the language structure and
social function of a formal letter, then you will make your own formal invitation letter. So, what do you guys think about this one? What is this? Anyone? Meeting? Meeting. Okay, so how do people know that there's a meeting? Bagaimana orang tahu bahwa akan diadakan meeting? Correct. Ya, jadi how do people know that there's a meeting, for instance? Nah, itu bagaimana mereka bisa tahu? Karena diundang. Nah, diundang untuk acara formal yang penting seperti ini menggunakan formal. Excellent. Okay, the definition. A formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values. Webster, 2012. For example, an invitation to the opening of a school, an invitation to a graduation ceremony, an invitation to a wedding, and etc. So, as I said before, that formal invitation letter is a letter used to invite someone in a formal occasion. For example, to the opening of a school, to a graduation ceremony, to a wedding, and etc. So far, is there any questions so far? Is it clear? Yes, ma'am. Okay, let's move. Social function. The social function of formal invitation letter is to invite people to formal and social events untuk menjaga hubungan interpersonal dalam konteks resmi. Then linguistic characteristic. Simple, precise, and concise words. Detailed information. The tone should be friendly and sincere. Words should be chosen carefully. The style of writing should be formal. As I said before, that formal letter need to be as formal as it can be. Jadi di dalam formal letter itu harus betul-betul formal. Ditunjukkan di sini, words should be chosen carefully. Jadi di dalam formal letter itu katanya harus dipilih dengan baik karena formal letter ini kita berikan kepada seseorang yang kita hargai dan seseorang yang mungkin memiliki jabatan yang lebih tinggi dibanding kita. Jadi kita harus mengupayakan formal letter itu betul-betul formal dan minim kesalahan. Okay. Is there any question? Okay. Next slide. Generic structure, format of layout. So the first one is addresses of the addresser and the addressee. Salutation, body, and so on and so on and so on and so on. Addresses of the addressers and the addressee. Who knows this? Yes, please. Itu pengirim dan penerima surat. Exactly. Addresses of the addresser and the addressee. Jadi bagian pertama dari surat adalah alamat dari pengirim. Alamat dari pengirim, siapa pengirim, alamat dari yang dikirimkan surat, dan nama dari yang dikirimkan suratnya. Kemudian salutation. Salutation itu, have anyone heard salutation before? What is salutation? Who said that? Yeah, correct. So, salutation itu contohnya seperti dear madam atau dear Mr. Michael, for instance. Itu dibilang salutation, penghormatan terhadap orang. Kemudian selanjutnya adalah body. Nah, di dalam body ini consists of several parts. The first one is state for whom the invitation is and by who it is given, reasons of invitation, date, time, place, RSVP, and signature. Is there any question about this generic structure? Anyone, please? Is it clear? Okay. So let's start with this. Let's analyze it. I guess I have sent this letter to the chairperson, right? Apakah sudah dibagikan ke teman-temannya? Yeah, you may check your phone and let's analyze this one. But first thing first, I need you to analyze it by yourself. I'll give you 3 minutes, I guess. Is it enough, 3 minutes? Yes, ma'am. Yeah, you may analyze it now. Kenapa? Kenapa?
Okay. Are you done? Yes, ma'am. Okay. So let's start to this one. The first question. After reading the letter, which event venue should Mr. Heru go to? Yes, please. Sheraton Convention Hall. Correct. The second question. Why is Mr. Heru invited to the meeting? Anyone? Yes, ma'am. Yes, please. Celebrated her anniversary of the company. This letter invite all managers of Madika. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, why the invitation letter should be sent a long time before the event? Anyone? Yeah, please. Because those invited are managers, where managers have a lot of work. They are invited in advance so that they can clean their schedules on the day, and that's what RSVP is for. Okay. Is there anyone who has a different answer? Maybe? No? Okay. So number 4, what should Mr. Heru do if he wants to confirm his attendance? Yes, please. Contact the number on the RSVP. Correct. The last part of Yeah. I guess the time is up, guys. For the fifth question, find one formal invitation letter, then analyze it. You can do it by yourself at your home. We will discuss it next week. Is it okay? Yes, ma'am. Yeah. Because the time is up, I think that's all. But before I close the class, is there anyone wants to say something or give the conclusion about our class today? Please. Anyone? Well, since sepertinya tidak ada, so I will give it by myself. So today we learned about formal invitation letter. Why do we have to learn a formal invitation letter? Because if we want to invite someone, we need to make a formal invitation letter for formal occasions. By making the appropriate or the good one formal invitation letter, people will give us a good impressions and they will consider to join our agenda. I think that's all for today. Thank you for your attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Thank you. Setelah melakukan micro teaching ini, saya merasa bahwa saya memiliki kelebihan dan kekurangan saya tersendiri. Kelebihan saya yang pertama, suara saya alhamdulillah jelas dan bisa didengar oleh semua yang ada di kelas. Kemudian instruksi saya kira jelas. Kemudian ice breaking di awal saya rasa itu cukup menarik dan menurut saya itu bagus untuk dilakukan di awal pembelajaran supaya siswa juga merasakan hype, merasakan antusias di awal pembelajaran sehingga sampai di akhir pembelajaran mereka juga tetap bisa bertahan semangatnya. Kemudian ketika menjelaskan saya kira penjelasannya sudah cukup jelas. Kemudian untuk tugas, instruksi tugas juga sudah jelas. Kemudian di kurangnya mungkin karena waktunya terlalu, mungkin menurut saya terlalu terbatas dan akhirnya saya lebih dari waktu yang dialokasikan sebelumnya. Jadi menurut saya selain waktu mungkin juga itu sih karena waktunya, jadi mungkin ada penjelasan saya mungkin yang sebenarnya jelas, cuman karena terlalu cepat mungkin beberapa orang kurang bisa mengikuti. Jadi menurut saya penjelasan saya sudah jelas, cuman kan beberapa orang kan mungkin bisa saja mereka kurang bisa mengikuti sehingga itu lagi karena waktunya terbatas, mungkin saya somehow saya terlalu cepat di beberapa bagian, jadi ada yang terlewat seperti itu. Terima kasih. Okay, thank you for the opportunity.
Jadi yang pertama itu kelebihan yang dimiliki itu yang pertama memberikan ice breaking terlebih dahulu. Selanjutnya itu memberikan instruksi yang jelas kepada siswa seperti instruksi dalam ice breaking, mengerjakan tugas. Gitu. Dan selanjutnya membuat siswa aktif di kelas dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswanya. Suaranya jelas, terus menjelaskan tujuan siswa mempelajari materi yang diajarkan. Dan terakhir, gurunya enjoy dalam mengajar. Terus kekurangannya, kalau tidak salah tadi, tidak menyampaikan learning objektifnya. Ada? Ada? Oh. Okay, I think that's all. Thank you. Oke, yang pertama itu strength-nya. Saya suka karena adanya games atau ice breaking. Hal ini bisa menarik perhatian para siswanya. Yang kedua itu saya juga suka kemampuan questioning skill-nya. Seperti kayak guru menanyakan apakah siswanya itu memahami materinya atau tidak begitu. Oke, yang ketiga itu pembawaannya lebih santai, dan tidak terkesan terburu-buru. Oke, selanjutnya untuk weakness-nya. Untuk weakness-nya saya tidak mendapat weakness dari gurunya, tapi saya memperhatikan PowerPoint-nya. Pada teks pada PowerPoint-nya itu menurut saya terlalu kecil sehingga siswa yang duduk di belakang seperti saya ini sulit untuk membaca teksnya. Saya pikir hanya itu saja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, kelebihan. Untuk kelebihan, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian yang tidak disampaikan oleh mereka adalah penampilan. Jadi saya rasa penampilan guru yang menarik dapat memantik minat belajar siswa di kelas. Seperti itu. Kemudian kekurangan. Saya rasa guru terlalu cepat dalam menjelaskan materinya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kelebihannya guru itu di sini mirip-mirip dengan apa yang telah disampaikan oleh kelompok sebelumnya, yaitu checking the students' attendance, lead the students to pray, and give some ice breaking. And then she is asking the readiness of the students to study, and then make sure the students understand what have been explained by the teacher. And then she introduced the material, tells the reasons of why we need to learn these materials, and then tell us the learning objective of the materials. Oke, kekurangannya yaitu tadi pas instruksinya di ice breaking kan disuruh hadap-hadapan ke kiri dan ke kanan. Nah, padahal itu ada instruksi pas ada gerakan juga yang dilakukan oleh gurunya sebagai pengeco toh. Misal pegang ininya baru gurunya pegang yang lain. Nah, baru instruksinya itu siswanya disuruh hadap kiri sama hadap kanan. Jadi tidak ada gunanya itu pengeconya guru yang tadi. Nah, itu. Kemudian selanjutnya kayaknya tidak menyampaikan materi yang telah dipelajari sebelumnya, jadi tidak ada korelasi ke dalam pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Selanjutnya penjelasan lebih banyak dijelaskan oleh guru. Jadi menurut saya follow up-nya itu mungkin bisa dulu sesuai yang telah dijelaskan oleh Sir Lasundra, bahwasanya harus yang banyak lebih beraktivitas di dalam kelas itu adalah siswanya, maka dapat kan ada tadi learning objektifnya kalau tidak salah analyzing teks. Jadi bisa dianalisis dulu terlebih dahulu teksnya dengan memberi jadi bisa dianalisis dulu identifikasinya diidentifikasi social function, strukturnya terlebih dahulu. Kemudian di akhir diberikan refleksi oleh gurunya tentang
bahwasanya ada memang begini penjelasan, ada generic structure dan segala macam yang ada dalam materi tersebut. Sekian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 6. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Di sini banyak sekali saya dapat kelebihannya. Salah satunya menanyakan tentang keadaan siswa di awal. Dan gurunya juga pronunciation-nya sangat baik dan menaruh ice breaking di awal-awal yang dapat membuat siswa lebih adaptif sesama siswa lain. Dan saya lihat juga PowerPoint-nya sangat colorful and eye-catching dan materinya juga sangat bermanfaat untuk murid karena menulis tentang surat. Dan pindah ke weakness-nya, jujur tidak ada saya dapat weakness-nya di sini. Dan follow up dari saya, pertahankan cara mengajarnya. Thank you. Oke, terima kasih. Kelebihan dari kelompok berapa nih? Kelompok 4 yaitu yang pertama, saya suka caranya guru memberikan opening dan ice breaking sebelum pembelajaran dimulai karena itu sangat interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian questioning skill dari guru itu juga sangat bagus karena selalu memberikan bertanya pada siswa setelah menjelaskan penjelasan. Kemudian suaranya guru itu cukup keras dan tersampaikan sampai ke belakang. Kemudian confidence-nya teacher itu sangat bagus dan terlihat seperti sudah sering mengajar di depan kelas. Kemudian di kekurangannya itu saya tidak menemukan banyak kekurangan, tetapi ada beberapa explanation itu tidak jelas ke student. Ya, seperti itu. Okay, thank you. Misalnya tadi ini yang mana ya? Tadi itu ada di explanation-nya itu terlalu cepat berbicara, kemudian didukung juga dengan PPT-nya yang kecil tulisannya, jadi tidak sampai ke belakang yang bisa melihat dan mengerti juga. Gitu. Terima kasih. First of all, I want to say thank you for my group because for their good cooperation. Terutamanya untuk Dewi yang jadi guru pada pertemuan hari ini. Menurut saya suara dari Dewi sudah besar, bagus sehingga siswa dapat memahami dan pay attention terhadap explanation yang disampaikan dari Dewi. Dan juga Dewi terlihat menguasai materi dan rileks saat membawakan materi. Untuk grup 1 tadi bilang learning objektifnya itu tidak disampaikan, tapi saya dengar tadi sudah disampaikan dengan baik. Komentar dari grup 3 bilang terlalu cepat berbicara, tapi menurut saya itu mungkin Dewi terlalu cepat berbicara karena waktu yang terbatas. Dan untuk komentar dari Adit yang untuk menganalisis formal invitation itu mungkin juga karena waktu yang terbatas yang diberikan. Dan yang bilang tadi yang foto dari formal invitation itu terlalu kecil, tapi menurut saya kan tadi sudah di setting bilang sudah dikirimkan ke setiap siswa sehingga bisa diperhatikan yang sudah dikirim gitu. Thank you. Baik, untuk yang pertama, PowerPoint itu font-nya terlalu kecil. Nah, untuk font yang terlalu kecil itu sepertinya memang karena terpacu di PowerPoint sebelumnya, jadi dan sebelumnya juga sepertinya tidak ada kritik seperti itu. Jadi kami mengira bahwa it's okay with this number of our font, but kalau misalnya ada yang merasa kurang dan harus diperbesar, next akan diperbaiki. Kemudian untuk ice breaking, ya itu instruksinya rancu. Nah, iya karena saya mengakui bahwa itu juga salah saya, karena yang di pikiran saya itu saya berpikir bahwa tempat ini tuh tidak ada space-nya kayak begini sehingga saya bisa lewat di tengah gitu. Jadi
Dan di situ saya mungkin kurang apa ya, kurang berpikir secara detail. Jadi saya berpikir bahwa memang saya mengecoh, cuman kan teman-teman mungkin teman-teman juga kan ada juga yang melihat saya toh dari samping. Jadi barangkali tetap juga ada yang terkecoh dan terbukti bahwa ada juga yang terkecoh. Dan menurut saya kenapa harus berhadapan-hadapan? Karena menurut saya seru kalau kita melihat teman kita bingung. Nah, itu menurut saya itu seru. Jadi untuk memunculkan antusias di awal pembelajaran, menurut saya itu seru. Karena kita dipaksa untuk fokus, tapi di sisi lain kita juga bingung harus bagaimana dan kita yang mungkin sudah fokus, kita lihat teman tak bingung, bingung juga. Jadi menurut saya itu seru supaya meskipun instruksinya tetap instruksinya mungkin agak rancu dan bisa untuk diperbaiki, tapi menurut saya di kondisi di lapangannya tetap seru meskipun instruksinya kurang detail di awal. Kemudian untuk prior knowledge, kenapa prior knowledge tidak ditanyakan? Kenapa materi sebelumnya tidak ditanyakan dan diberikan korelasi terhadap materi yang ini? Kalau saya pribadi berpikir bahwa prior materi yang sebelumnya diajarkan itu tidak semuanya memiliki korelasi. Dan kan di sini settingnya adalah siswa kelas 10 di mana mungkin kebanyakan kan teksnya itu teks genre. Jadi biasanya itu berbeda-beda dan kalau misalnya kita mau ambil korelasinya kadang nyambung juga karena beda memang pembahasannya, dia membahas di teks ini, kemudian dia membahas ke teks ini, gitu. Kemudian selanjutnya teacher center. Nah, kenapa lebih ke teacher center? Karena saya lihat juga antusiasnya teman-teman untuk bertanya dan menjawab agak kurang. Jadi kalau misalnya saya mau tunggu teman-teman, mungkin materi saya akan lebih jauh tertinggal dan ada part-part di mana saya akan menjelaskan jauh lebih cepat karena keterbatasan waktu. Seperti itu. Kemudian untuk analisis. Nah, analisis itu sebenarnya ya itu lagi karena masalah waktu. Jadi seandainya tadi masih cukup waktu, mungkin masih akan saya bahas untuk analisisnya. Cuman karena waktunya terbatas, jadi saya skip, saya langsung ke pertanyaan-pertanyaan di luar analisis, yaitu pertanyaan tentang apa sih isi dari teks itu sendiri. Kemudian yang terakhir, explanation kurang jelas, terlalu cepat. Nah, itu juga sudah saya sampaikan tadi, karena keterbatasan waktu dan mungkin beberapa siswa kan ada yang kemampuan daya tangkapnya kan berbeda-beda, ada yang pas-pas itu tidak fokus, jadi dia miss penjelasan saya waktu itu, kemudian tiba-tiba berubah topik gitu. Mungkin hanya itu, terima kasih untuk saran dan masukannya dari teman-teman. Thank you.